Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya. Dan hambanya itu bila akan menghitung nikmat Allah, pasti dia tidak bisa menghitungnya. Namun kenikmatan yang bisa menjadikan manusia itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang mengherankan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dengan musibah yang dihadapinya itu. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Allah. Tidak berpengharapan kepada dunia ini, tapi dia berpengharapan kepada pemilik dunia ini. Tidak berpengharapan kepada makhluk, tapi kita berpengharapan kepada Rabbul Alamin. Coba kita perhatikan itu orang yang berpengharapan kepada manusia itu perjalanan hidupnya itu umurnya pendek. Artinya perjalanan hidup istiqomahnya itu pendek. Hari ini dia ikut pemimpin ini, nanti minggu depan dia ikut pemimpin lain. Dan orang yang ditaatinya pun juga menjadi sangat melelahkan, karena orang yang taat kepadanya itu juga satu saat bisa membelakangi dirinya. Dan itu di kancah perjalanan hidup ini terang benderang. Tapi kalau kita ini menggantungkan hidup kita itu kepada Allah, maka kepada siapapun kita ini tidak ada masalah hidup. Apalagi kita kalau menggunakan konsep pergaulan dalam Islam. Pergaulan dalam Islam itu kita boleh berdakwah, kita boleh menemui siapapun di dunia ini, siapapun. Orang kafir boleh kita temui, barangkali dia dapat petunjuk dari Allah, asbab kita menyampaikan dakwahnya. Orang munafik boleh diundang ke rumah kita, barangkali dengan nasihat-nasihat setelah makan siang dia berubah. Orang fasik boleh kita dudukkan di rumah kita, taruh di emperan rumah itu, kasih makan dia yang cukup. Kalau perlu kasih dia berkat supaya pulangnya itu juga mendapatkan bekal makan yang cukup. Tapi mencari kawan itu harus milih. Harus sabar kita menentukan kawan kita itu. Karena itu perintah dari Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, hendaklah kamu takut kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi kalau kita hidup runtung-runtung ini harus sama orang yang jujur. Kita ini bersyukur kepada Allah karena kita ini tidak ketemu orang yang menawarkan kita jadi buzzer. Belum tentu loh saya ini kalau ditawarin pekerjaan 3 bulan 500 juta itu. Musyawarah sama istri, saya mesti musyawarah dulu. Katanya istri, ambil saja. Belum tentu ini kesempatan datang, untung sampean ketemu orang baik ini. Kerjaan cuma 3 bulan. Dan dunia ini memang ujian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu adalah ujian dalam hidup ini.
Maka karena besarnya ujian yang pernah menimpa kepada para nabi dan rasul, maka salah seorang nabi, yaitu Nabi Allah Yusuf, yang ada dengan penuh kenikmatan dalam hidupnya karena dia ada di kerajaan. Apa yang dia perlukan pasti dia bisa hadirkan. Bahkan fitnah datang itu tidak jauh-jauh, malah dari istri rajanya. Tapi apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan ya Allah aku ini dalam keadaan Islam, pasrah kepada Allah. Wa alhiqni, dan perjumpakan aku dalam hidup ini bis salihin, dengan orang-orang yang saleh. Karena kalau kita tidak jumpa dengan orang yang soleh, kita pasti ditawari yang bukan-bukan dalam hidup ini. Dan kita ini makhluk. Makhluk itu salah satu sifatnya adalah tergesa-gesa. Dan makhluk itu salah satu sifatnya adalah mengeluh. Maka dia kalau mendapatkan keuntungan dia kikir, tapi dia kalau mendapatkan kesulitan dia mengeluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita bahwa keajaiban dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Dan hari ini orang berdakwah musibahnya besar. Bukan tidak selamat kita di sini. Di Indonesia ini kita selamat, berdakwah di mana kita boleh. Tapi ketika kita menyampaikan yang benar dan kita tidak berpihak kepada orang-orang yang kafir itu kita dituduh ekstremis, dituduh radikal. Maka ini bagian dari ujian. Dari mana kita mendapatkan ini? Kita bisa baca itu di tafsir Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat yang terakhir di surat Al-Imran, ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan teguhkanlah, kuatkanlah kesabaranmu itu. Dan hendaklah kamu selalu bersiap siaga di dalam perbatasan perang kalau terjadi perang. Tapi kalau tidak terjadi perang, hendaklah kamu berjaga-jaga di dalam perbatasan itu antara sholat duhur dengan sholat asar, antara sholat asar dengan sholat maghrib, antara sholat maghrib dengan sholat isya, antara sholat isya dengan sholat subuh. Jangan sampai kita itu terkecoh dengan pekerjaan ini sehingga kita meninggalkan kewajiban itu. Dan Allah mengingatkan yang ketiga, wattaqullah. Ketika kita ini benar-benar dalam mujahadah, dalam hidup ini untuk menjaga kesabaran kepada Allah, Allah memerintahkan supaya kita ini tetap bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kita ini mendapatkan keberuntungan, supaya kamu semua ini mendapatkan keberuntungan. Allah menginginkan orang yang beriman ini tidak rugi hidupnya. Karena nanti Allah akan menceritakan kerugian orang-orang kafir. Bahkan dia bukan cuma rugi. Kalau orang rugi ini, dia bisa pinjam lagi sama kawan modal untuk berusaha lagi. Tapi orang kafir besok itu menyesal yang tidak mungkin lagi dia bisa memperbaiki perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri berkata ketika menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Artinya orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan agamanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Sehingga orang-orang yang beriman itu tidak pernah akan meninggalkannya. Karena dia diperintahkan untuk bersabar. Bersabar di dalam menjalankan agama ini. Dan agama ini dengan penuh kenikmatan Allah sudah sempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan sempurna betul agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita mesti bersabar dengan yang datang dari Nabi. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi. Sampai hari ini Al-Quran itu menjadi mukjizat yang dipertahankan oleh Allah sampai hari kiamat.
mujizat-mujizat kepada nabi-nabi sebelumnya itu, kalau nabinya wafat, mujizatnya itu tidak ada yang gantikan. Tapi Al-Quran ini ketika Nabi wafat, sampai hari ini juga masih ada orang yang membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, menyampaikannya. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, mereka juga diperintahkan untuk menguatkan kesabaran. Wasabiru, itu maknanya mereka diperintahkan untuk memperkuat kesabaran terhadap musuh-musuh yang menyembunyikan agama mereka. Kalau kafir nih, ini sudah tidak mungkin dekat-dekat sama masjid, dan tidak mungkin dia akan pakai pakaian muslim. Tapi kita perhatikan itu, subhanallah, ada orang itu dengan agamanya itu merusak Islam. Maka kita menghadapi orang yang seperti ini, mesti kita sabar, kuatkan kesabaran itu. Kenapa? Karena mereka makhluk. Jangan terkecoh. Mereka ini makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang fasik, yang kafir, yang munafik, yang musyrik. Itu di dalam Al-Quran, akhir dari surat Al-Fatir, yaitu surat yang ke-44, dan surat Fatir ayat 44 dan 45. Nabi SAW diingatkan oleh Allah kepada orang-orang musyrik ini. Karena orang-orang Arab Mekah itu, yang musyrik itu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya, kenapa, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Tapi mereka masih menyembah berhala. Dan hari ini ada orang yang menggunakan pakaian Islam, tapi dia masih lebih tertarik dengan kehidupan dunia ini. Dan mereka munafik, dan derajatnya orang munafik itu di neraka besok sama dengan orang kafir. Dikumpulkan mereka itu di tempat yang sama. Apa kata Allah di dalam surat Fatir, ayat 44 ini? Awalam yasiru fil ard. Dan apakah mereka orang-orang musyrik itu tidak berjalan di muka bumi? Fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Bagaimana keadaannya orang-orang munafik itu. Di tengah Nabi Lut. Nabi Lut sudah mengingatkan mereka supaya tidak bersodomi, tidak LGBT, tapi mereka tetap, bahkan malaikat pun juga ikut dilamar sama mereka. Tapi sudah diadab itu. Kenapa dia tidak lihat itu? Walaupun kedutaan Inggris juga menaikkan bendera itu selama 2 hari untuk memperingati LGBT ini, di negeri yang mayoritas muslim. Subhanallah. Nabi yang mengingatkan ini. Fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Orang-orang yang musyrik, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tidak sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Bahkan perayaan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di daerah Palu itu, begitu perayaannya akan dimulai setelah maghrib, pas jatuh waktu maghrib itu, bukan gempa bumi biasa itu, tapi gempa bumi yang bisa mengaduk-aduk dunia bumi ini, lalu berputar itu, dan betul-betul pindah itu. Rumah dari satu tempat pindah ke tempat yang lain itu. Berputar itu. Dan orang mati itu bukan sedikit di situ. Yang akan merayakan LGBT itu. Tapi mereka sudah diingatkan oleh Allah. Kenapa Allah ini kok masih mengingatkan yang seperti ini kepada orang-orang musyrik ini? Karena orang musyrik itu juga hambanya Allah. Loh, Allah itu punya sifat al-alim. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Dan Allah itu kalau kita sabar, Allah itu lebih sabar lagi. Karena dia punya sifat as-sabur. Maka Allah mengingatkan, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha kuasa. Tahu Allah itu.
Cuma kita ini kan harus memberi penolakan itu kan karena kita ini diberi petunjuk oleh Allah, karena yang seperti ini pernah terjadi. Ini bukan baru. Bahkan makin dekat kiamatnya makin jelek hidup ini. Contoh-contohnya itu makin tidak masuk akal. Sampai ada orang mau nikah sama kambing. Dan itu dirayakan itu. Allahu Akbar. Apakah mereka itu kata Allah masih mau nunggu adab itu? Padahal orang-orang sebelumnya sudah diadab itu. Maka ayat yang berikutnya ini ayat yang menghibur kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada surat Fatir ayat 45 ini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, ya. Karena kita ini selalu diberitahu itu usahanya para maling itu, ya. Para maling yang bekerja sama dengan pejabat itu kan diberitahu itu, dan itu terang benderang di YouTube itu. Bukan saya berbuat-buat itu terang benderang. Ada negeri yang tanaman kelapa sawitnya terbesar di dunia, minyaknya tidak bisa dibeli sama rakyatnya. Ini kan aneh itu. Bukan berarti ada orang jahat itu. Apa Allah tidak tahu itu? Allah tahu. Allah yang memberitahu di sini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, yang jahat-jahat itu, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata sekalipun. Jadi kalau Allah itu akan menyiksa, seperti orang yang mempersulit orang mendapatkan minyak goreng ini, atau mungkin orang-orang yang berdosa yang tidak ketahuan, yang sembunyi-sembunyi itu kalau Allah siksa, dari saking banyaknya orang berdosa di permukaan bumi ini, itu tidak ada yang bisa melata di muka bumi ini. Bahkan seandainya Allah menyiksa di dunia, ya, kambing yang tidak bertanduk itu kalau diseruduk oleh kambing yang bertanduk, itu sama Allah mesti dihukum, karena besok di akhirat itu dibawa itu. Kambing yang tidak bertanduk ini kalau diseruduk itu nanti di akhirat ujiannya itu, apa balasannya? Dibawa sama Allah itu waktu Maliki Yaumiddin itu, dibawa. Dan itu yang menyebabkan asbab kenapa orang musyrik itu atau orang kafir itu di akhir daripada surat An-Naba itu, surat ayat yang ke-40, dia mengatakan apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang-orang kafir, celaka aku ini. Kuntu turaba. Kenapa dulu aku waktu di dunia ini kok tidak jadi tanah saja? Kenapa waktu itu dia, katanya Ibnu Katsir, kenapa orang kafir itu mengatakan ayat itu? Karena dia di padang mahsyar itu, waktu pengadilan Allah Ta'ala itu, dia menyaksikan ada kambing yang waktu di dunia ini, waktu di kandangnya itu, diseruduk sama kambing yang ada tanduknya. Lalu yang tidak ada tanduknya dan yang nyeruduk yang ada tanduknya ini dibawa ke padang mahsyar. Disuruhnya dulu kambing yang tidak ada tanduknya ini nyeruduk, lalu setelah itu ditahdikan tanah lempung lagi. Karena kambingnya itu sudah dibuat sate, tidak mungkin masuk neraka. Jadi itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang terakhir, ayat 45, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah tangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu. Maka kita ini jangan berangan-angan mudah-mudahan cepat diadab itu. Itu makhluknya Allah itu. Makanya ketika Nabi Allah Isa nanti ditanya di hari akhirat oleh Allah itu, ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan ada Tuhan, yaitu aku dan ibuku selain Allah? Terakhir Nabi Isa itu mengatakan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Kalau engkau akan mengadab pembohong itu, orang Bani Israel yang mengada-adakan Tuhan itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka.
Kalau Engkau akan mengadab mereka ya Allah, kan mereka itu juga hamba-Mu ya. Hamba Allah itu. Jadi kalau ada orang dihadirkan di kampung kita, di negeri kita ini, mengganggu orang yang beriman kepada Allah itu memang Allah hadirkan untuk memuji kita. Lalu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak ketemu orang seperti itu. Takutnya tawarannya itu terlalu menarik. Terlalu menarik. Wong ada orang ketuanya pengajian masjid se-Indonesia itu masih pakai sorban hari ini itu. Sudah Islamofobia itu. Tidak suka sama Islam itu. Tapi pakaiannya itu lebih dari kiai seperti saya ini. Apa Allah tidak tahu itu? Allah tahu. Tapi Allah tangguhkan itu karena dia makhluk. Kenapa? Allah masih mengharap dia itu bertobat. Tapi siapa yang bisa memberi petunjuk bagi orang yang zalim itu? Tidak ada. Karena sudah sama Allah dikunci. Innallaha la yahdi qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim itu. Walaupun 1001 kiai dihadirkan di depannya itu, dia tetap dicaci makinya sama dia. Karena dia dapat makan dari caci makian itu. Astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada Allah. Kita bersyukur datang di majelis taklim, ketemu orang baik-baik. Usahakan kita terus bersilaturahim. Anak-anak kita ini ajak ketemu orang-orang tua itu, yang baik-baik, yang taat kepada Allah itu. Dalam upaya apa? Dalam upaya mengamalkan doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan berjumpakan aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi anak kita ini belum bisa milih, maka orang tuanya harus memilih kan itu. Diajak ke rumah kakeknya, kalau itu keluarga, dibawa ke rumah pamannya, ke rumah neneknya. Kalau tidak, dibawa ke rumah guru yang ada di kampung, atau orang tua yang taat kepada Allah. Terus minta doakan ya Pak, anak saya ini, Fulan namanya. Kalau sampean berdoa, ikutkan doakan anak saya ini. Jadi anak yang soleh dan ketemu orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena nyari orang soleh itu sulit. Kita itu loh sudah nyari pengajian di YouTube itu. Iklannya itu loh, datang mendadak itu. Tidak ada sopan santunnya itu. Nah, kalau anak kita ini tidak dikenalkan, lalu yang memberitahu itu orang lain, kan anak ini tidak punya alat berbanding. Jangan-jangan bapak saya ini memang kolot ini. Nah, ternyata ketika orang lain juga memberi nasihat yang sama, sama dengan abah saya orang ini, makanya dia sukses itu. Abah saya memang tidak sekaya dia, tapi bahagianya kok sama gitu loh. Akhirnya anak itu punya perbandingan yang baik. Lalu Allah berfirman di akhir ayat 45 surat Fatir ini. Wa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kalau sudah datang ajalnya, ya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bi ibadihi basira, adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah itu nyaksikan, tapi orang itu tidak ada gunanya, sudah menyesal itu tidak ada gunanya. Makanya ada orang, saya dulu pernah punya jamaah masjid itu dokter, dan dokter ini tokoh Muhammadiyah di desa, di kota saya itu, di tengah kota. Saya takmir waktu itu tahun 93. Lalu dia cerita, Ustaz, ini di ruang ICU ini ada laporan ada orang sakratul maut, Ustaz. Tapi waktu ditaruh di ruang ICU itu, di luar ini banyak orang ngaji, Ustaz. Karena katanya dia orang baik, dermawan katanya. Jadi kenalnya orang dermawan. Tapi laporan jururawat itu, semua jururawat itu lari, Ustaz. Karena waktu sakratul maut itu dia membelala, sehingga takut, yang menjaga itu takut. Setelah didatangin lagi, ternyata dia sudah jatuh dari tempat tidurnya itu dan sudah mati. Lalu dia tanya, kenapa ya Ustaz? Ya saya jawab waktu itu, ya orang itu akan dikembalikan kepada Allah mengikuti amalnya. Kalau amalnya dia baik, maka Allah pertontonkan di dalam waktu sakaratul mautnya itu tempatnya dia kembali. Makanya dia tersenyum.
Tapi kalau dia orang yang membohongi Allah, walaupun dia dermawan, jangan-jangan uang yang diambilnya itu cuma 10% yang diamalkan. Yang 90% itu uangnya orang lain yang diambil sama dia. Bisa jadi karena saking besarnya yang diambil dari keadaan masyarakat ini. Yang disebut dalam negara kita ini disebut koruptor itu. Mungkin dia ngambilnya 100, yang 10 juta tiap bulan disumbangkan. Kalau dibelikan kambing kan bisa dapat 4 tiap bulan. Ya, kalau pengajiannya tiap ahad itu, ya mesti dapat kambing semua orang itu. Subhanallah. Tapi Allah kan tidak bisa dibohongi. Maka asbab itu boleh jadi. Kenapa? Karena Allah menguatkan di ayat yang tadi kita baca ini. Fa innallaha kana bi ibadihi basira. Apabila ajal itu telah tiba, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah melihat itu. Siapa yang tersenyum, siapa yang ketakutan, itu Allah tahu itu. Tapi kan penyesalan itu tidak pernah terjadi di depan. Penyesalan itu selalu terjadi di akhirnya. Dan dia tidak bisa kembali. Makanya Allah beri tangguh itu cukup panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kedoliman dari sebuah penguasa yang ada di dunia ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dari banyak penguasa. Seperti Fir'aun. Yang dilawan oleh Fir'aun ini bukan orang seperti kita ini. Bukan da'i yang dibawa polisi waktu itu. Yang diancam untuk dibunuhnya ini Nabi. Nabi Musa tuh, bukan sembarang orang itu. Yang Nabi Musa ini termasuk ulul azmi, yang mempunyai tingkat kesabaran yang paling tinggi. Sehingga waktu didakwai oleh Musa itu, Fir'aun itu terakhir mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi Allah yang berfirman kepada Musa, sehingga Musa itu tidak menyesal dengan dakwahnya yang tidak berhasil itu. Dia tidak menyesal. Karena Allah berfirman, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Maka Allah yang akan mengambil adabnya nanti di dunia dan adabnya nanti di akhirat. Allah yang akan mengambil itu. Dan mukaddimahnya adab kepada Fir'aun itu ditenggelamkan di laut. Dan subhanallah itu bertahun-tahun itu tidak dimakan sama ikan itu. Dan masih utuh badannya. Mungkin saking durhakanya sama Allah itu sampai dagingnya itu pahit barangkali itu. Sampai ikan tidak mau itu. Semua bala tentaranya dia habis, tidak ada yang sisa itu. Fir'aun itu sampai hari ini orang masih bisa menyaksikan itu. Masih bisa menyaksikan. Dan itu berapa tahun itu. Durhakanya kepada Allah menentang Nabi Musa sebagai utusan Allah Rasul itu. Ulama ini kan cuma pewarisnya saja. Tidak sempurna seperti Nabi. Nabi yang sempurna ini masih mendapatkan gangguan yang begitu berat. 40 tahun itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Antara durhaka kepada Allah melalui rasulnya Nabi Musa alaihissalam itu sampai ditenggelamkan ke laut itu waktunya 40 tahun. 40 tahun. Jadi lama. Kenapa? Karena dia makhluknya Allah. Jadi kita ini harus punya keyakinan bahwa hidup ini ujian. Jangan lari dari ujian itu. Ujian hidup ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kita ini asalnya mati, kemudian dihidupkan. Setelah hidup Allah akan uji. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kamu itu ahsanu amala, yang lebih ikhlas amalnya kepada Allah, yang lebih mengharapkan wajahnya Allah dengan semua pekerjaannya itu. Yang kalau dia bekerja itu tidak menghitung-hitung. Wala tamnun tastakthir. Dan dia tidak menginginkan mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang dia korbankan itu. Kenapa? Karena dia mengharapkan wajahnya Allah. Maka dia jual dunia ini untuk kepentingan akhiratnya. Nah, hitung-hitungan dia itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan hidup kita ini bukan sekarang aja kita merasakan banyak ujian itu. Tapi kalau kita bersyukur dengan nikmat yang kita dapat ini, kita itu cuma menunggu takdir dari Allah. Pasti Allah tenggelamkan orang-orang yang seperti itu karena itu janjinya Allah.
Dan itu sudah pernah terjadi kepada orang-orang zalim sebelumnya. Dan kita kadang-kadang kurang sabar. Apakah ini salah? Tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat pun juga ada yang tidak sabar. Di dalam kitab sabar yang saya ambil ini, di dalam bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang nomor 41, wa Nabi Abdullah Habbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah Habbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, dia menceritakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu perihal siksaan dari orang-orang musyrik kepada sahabat Nabi ketika ada di Mekah. Diadukan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbantalkan mantelnya di bawah naungan Ka'bah. Jadi mantelnya itu dijadikan bantal, mungkin waktu itu dari arah barat matahari itu, sehingga Rasulullah itu dengan naungan Ka'bah itu dia istirahat di situ. Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini? Fakulna, dan kami semua ini bertanya kepada Rasulullah. Ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, apakah engkau tidak menolong kami? Bahkan dia mengatakan, ala tad'u lana, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendoakan kami dari kejahatan orang musyrik ini, diembargo mereka ini. Ya, seperti kita ini kadang-kadang minyak bisa hilang, ya, minyak goreng hilang, itu kan. Ini ditanya sama sahabat nih. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, qad kana min qablikum yu'khadur rajulu, sungguh ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, fayughfaru lahu fil ardi, yang disiksa dengan digalikan tanah untuknya, fayuj'alu fiha, lalu dia dimasukkan ke dalam tanah itu, dikubur hidup-hidup. Tsumma yu'ta bil minsyar, kemudian ada orang yang datang kepada orang-orang laki di zaman kamu ini sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tsumma yu'ta bil minsyar fayudha'u ala ra'sihi, kemudian ada yang datang dengan membawa gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, fayuj'alu nisfain, dan kepalanya itu dipecah dengan gergaji itu menjadi dua. Wa yumshatu bi amsyatil hadid, dan ada yang datang dengan membawa sisir dari besi, maduna lahmihi wa admihi, kemudian disisirnya dagingnya ini sampai terkelupas dari tulangnya itu. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, yang demikian itu tidak menyebabkan mereka itu meninggalkan agamanya. Dia berpegang teguh walaupun disiksa. Jadi kalau di Myanmar itu disiksa sedemikian rupa, itu pernah terjadi. Dan sahabat pernah nanya, karena mereka juga ada yang disiksa waktu di Mekah itu. Bilal ditindih dengan batu. Keluarganya Ammar bin Yasir itu ditombak dari perutnya sampai tembus ke belakang. Ma yasuddu dzalika an dinihi, tapi mereka itu dengan peristiwa itu tidak sampai meninggalkan agamanya. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini semuanya. Hatta yasirur raqibu min San'a ila Hadramut, sehingga ada orang yang berkendaraan menyisiri San'a. San'a ini bukan San'a yang ada di Yaman, tapi San'a yang ada di Syria. Di kota Damaskus itu ada kota namanya San'a. Kalau orang berjalan ke Hadramut, la yakhafu illallah wadh-dhi'ba an ala ghanamihi, tidak ada yang ditakuti karena sudah aman, kecuali Allah. Datang waktunya sholat, dia pergi ke masjid, itu saja dia takutnya. Dan takutnya kambing kepada serigala saja, karena Allah telah menjadikan aman itu. Artinya satu saat
orang itu mesti didatangkan oleh Allah ujian, dan mungkin juga memang Allah yang membuat takdirnya itu, dan mungkin asbabnya kelalaian kita, tapi ketika kita bertobat, kita bersungguh-sungguh, Allah akan menangkan kita. Lalu Nabi mengingatkan yang terakhir, walakinnakum tasta'jiluna, tapi kamu semua ini tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jangan. Ujian pasti datang. Dan kita jangan takut mati, karena orang mati itu bukan karena kita berperang, dan bukan karena kita naik pesawat. Karena ada orang tidak pernah naik pesawat, kejatuhan pesawat juga mati. Ada orang tidak ikut berperang karena dia senang sama pohon anggurnya, dia pelihara anggur itu, dia lari dari perang itu. Oh, tahu-tahu ada senjata yang diarahkan ke musuh itu melesat dan jatuh di kebunnya, dia kena kepalanya, mati juga. Jadi mati ini takdir dari Allah. Tidak perlu kita takut. Kan ada orang lalu mengatakan, nanti ini anak kita ini mau makan apa kalau keadaan seperti ini. Nabi Ishak tidak pernah mengajarkan anaknya seperti itu. Mesti yang ditanyakan kepada anaknya itu, engkau nanti akan menyembah siapa? Maka akan menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim dan orang-orang setelahnya, yaitu Ishak, Yakub, kemudian Ismail. Jadi mereka bertanya, mata butuh min ba'di, apa yang akan disembah besok oleh anakku ini? Kita khawatir kalau tidak ada penerangan tentang agama yang benar ini. Bukan mata kuluna min ba'di. Pertanyaannya itu bukan apa yang dimakan besok ini. Karena makan tidak makan ini pasti Allah jamin. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan penjaminan dalam hidup ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi intinya kita mesti sabar. Dan kita mesti menguatkan kesabaran bukan ketika kita menjalankan perintahnya Allah, tapi kalau ada orang yang mengganggu kita menjalankan perintahnya Allah ini, kuatkan kesabaran kita itu. Sehingga kita tidak mengeluh dan kita tidak mengatakan kapan pertolongan Allah ini datang. Pasti dekat itu. Yang terakhir saya ingin mengingatkan diri saya dan jamaah yang berbahagia. Nabi Allah Ibrahim itu walaupun dalam keadaan yang sangat susah, dia selalu berdoa, dan doanya itu tidak dia nikmati sendiri. Kalau dia minta buah-buahan, warzuqhum minats tsamarat, dan beri rezeki buah-buahan bagi penduduk Mekah ini. La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Apakah Nabi Ibrahim ikut menikmati terus buah-buahan yang dinikmati hari ini di Mekah itu? Tidak. Kalau ditanya, dapat apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu dapat selawat Ibrahim. Selawat Ibrahim itu kenikmatan yang tidak ada duanya. Karena waktu itu mungkin keluarganya tidak sempat dibahagiakan, bahkan dipindahkannya dari Palestina ke Mekah, dan anaknya yang kecil juga sudah diajari tinggal bersama ibunya saja. Tapi Nabi Muhammad yang diutus setelah 4.000 tahun dari doanya itu baru diutus Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kepada kita sampai akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kapan itu diucapkan? Setelah ruku dan sujud. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan suci. Subhanallah. Jadi kita ini insya Allah cuma termasuk as-solihun. Kita ini termasuk yang senantiasa didoakan di dalam sholat setiap muslim. Kalau kita menjaga tingkat kesolehan kita, dari itu mari keluarga kita, masyarakat kita, orang dekat yang kita kenal itu diajak untuk mengenal bagaimana lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaatnya. Mari kita akhiri majelis ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.